Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terdengar. Alhamdulillah, pada kesempatan petang ini ba'dal maghrib hari Sabtu malam Ahad 14 September 2024, alhamdulillah Allah memberikan kepada kita kesehatan untuk bisa terus melaksanakan dakwah dan menuntut ilmu. Maka syukurilah kesehatan yang telah Allah berikan kepada kalian. Maka jangan sia-siakan kesehatan yang ada pada kalian, karena kesehatan itu akan ditanya di hari kiamat. Seperti di hadis yang sahih berbagai jalan, wa an jismihi fima ablah, bahwa badan-badan itu akan ditanya untuk apa dicapekkan, untuk apa dilelahkan. Dan kesehatan kita akan ditanya as-sihhatu qabla saqam, bahwa kesehatan kita akan ditanya sebelum datang dari sakit. Maka apa yang dipertanggungjawabkan oleh kesehatan kita akan ditanya di hari kiamat kelak. Maka alhamdulillah Allah memberikan kepada kita kesehatan ataupun kesakitan, maka semuanya banyak faidahnya. Maka tidaklah seseorang sakit bagi seorang mukmin kecuali dijadikan sumber ampunan bagi Allah. Maka telah datang hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibni Abbas, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menziarahi orang yang sakit. Kemudian dikatakan la ba'sa tuhurun insyaallah. La ba'sa tuhurun insyaallah. Maknanya semoga Allah menjadikan dari sakit kamu itu, panas yang sangat tinggi, fever, itu menjadi ampunan bagi kamu. Dan di hadis yang lain datang dari dua sahabat, an Abi Hurairah dan Abi Sa'id Al-Khudri, ma min mu'minin, tidaklah seorang mukmin, yusabbu bihi maradin aw saqamin balham yuhimmuhu illa kufira min sayyi'atih. Maka tidaklah seorang hamba dalam keadaan sakit atau bahkan dalam keadaan kesedihan, ditimpa bencana, maka dia sedih atau mendengar ucapan dari belakang dari saudaranya yang mengumpatnya di media sosial, dan dia bersedih, namun itu semua menjadi ampunan baginya dari dosa-dosanya di dunia. Maka tidaklah dari seseorang mendapatkan penyakit dan dia bersabar atasnya kecuali digugurkan dosa-dosanya. Maka di hadis tadi disebutkan kecuali dia diampuni dosa-dosanya. Dan di riwayat Aisyah disebutkan kama tatasaqat al-waraq minasyajar, seperti bergugurannya daun-daun dari pohon-pohon di musim meranggas. Maka alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masuk kepada pelajaran di Fakultas Ilmil Hadis dari kitab Sahih Al-Bukhari. Maka masih kita membahas tentang Kitabut Tauhid, dan dari Kitabut Tauhid adalah permasalahan Al-Qadar. Maka dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddatsana Abu Ma'mar, haddatsana Abdul Warith, qala Yazid, haddatsani Mutarrif bin Abdullah an Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, qultu ya Rasulullah ma ya'malul 'amilun, qala kullu muyassarun lima khuliqa lahu.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah, hadatsana Abu Ma'mar, hadatsana Abdul Warith qala Yazid, hadatsani Mutarrif ibn Abdullah bin Imran bin Husayn radhiyallahu anhuma. Qala qultu ya Rasulullah, fima ya'milu al-'amilun? Qala kullu yassarun lima khuliqa lahu. Bismillah. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Abu Ma'mar, hadatsana Abdul Warith qala Yazid, hadatsani Mutarrif ibn Abdullah an Imran qala qultu ya Rasulullah, fima ya'malu al-'amilun? Qala kullu yassarun lima khuliqa lahu. Bismillah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadatsana Abu Ma'mar, hadatsana Abdul Warith qala Yazid, hadatsani Mutarrif bin Abdullah an Imran qala qultu ya Rasulullah, fima ya'malu al-'amilun? Qala kullu muyassarun lima khuliqa lahu. Bismillah. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Muhammad bin Bashar, haddatsana Gundar, haddatsana Syu'bah an Mansur wal A'mash, sami'a Sa'da ibn Ubaidah an Abi Abdurrahman an Ali radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu kana fi janazah fa akhadha udan faja'ala yankutu fil ard faqala ma minkum min ahadin illa kutiba maq'aduhu minan nar aw minal jannah. Qalu ala tangkilu? Qala i'malu fakullu muyassar. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Maka di dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di sini masih berhubungan dengan Al-Qadar. Maka Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari gurunya dengan lafaz tasrih, haddatsani Muhammad bin Bashar, meriwayatkan kepadaku Muhammad ibnu Bashar. Maka Muhammad ibnu Bashar dia Al-Basri, dan dia dilaqabi dengan Bundar. Adapun Bundar bahasa Indonesianya yakni bulat, dan ada mad pada dalnya, Bundar. Adapun bahasa yang diinginkan di Arab, bahwa Bundar di sini adalah kuatul ilmu yang sangat kuat. Maka Muhammad ibnu Bashar kedudukannya di sini di atas derajat thiqah, dan dia hidup di Tabaqah al-Ashirah, Tabaqah dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari, sehingga Tabaqah al-Ashirah di sini seperti guru-gurunya Imam Al-Bukhari, seperti di zaman Imam Ahmad dan di zaman Imam Yahya ibnu Ma'in dan di zaman Abu Hatim, Abu Zur'ah, dan di zaman dari guru-gurunya Imam Al-Bukhari yang ma'ruf, Musaddad ibnu Musarhad dan Abul Yaman, Al-Hakam ibnu Nafi' dan yang lainnya. Yang mana tabaqah yang ke-10, tabaqah al-ashirah, laisa minal qurun al-mufaddalah, bukan dari kurun salaf, dari kelompok itba'ut tabi'i telah keluar. Maka kapan keluar dari kelompok itba'ut tabi'in? Dimulai dari tabaqah yang ke-9. Maka siapa tabaqah yang ke-9? Guru-gurunya Imam Ahmad seperti Imam Asy-Syafi'i, wa kadzalika Abdul Razzaq As-San'ani, dan juga Abdurrahman ibnu Mahdi seperti nanti ataupun di pelajaran yang lalu telah kita lewati. Maka Imam Asy-Syafi'i, Abdurrahman ibnu Mahdi, dan juga Abdul Razzaq Yazid ibnu Harun,
maka mereka di tabaqah ke-9 di penghujung dari itba'ut tabi'in. Maka mereka masuk kepada al-qurun al-mufaddalah yang diinginkan oleh Nabi di hadis yang mutawatir, khairun nasil qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum. Sebaik-baiknya orang yang hidup di zamanku para sahabat, kemudian yang datang setelahku para tabi'in, kemudian para itba'ut tabi'in. Maka kapan selesai itba'ut tabi'in? Pada kurun ke-9, tabaqah yang ke-9. Maka Imam Ahmad tabaqah yang ke-10 bukan dari kurun al-mufaddalah. Lalu bagaimana dengan Ibnu Taimiyah? Indak ya Abdurrahman, Ibnu Taimiyah dari kurun al-mufaddalah apa tidak? Bukan. Limada? Kapan dia hidup? Ibnu Taimiyah kapan hidup? Muridnya Imam Syafi'i bukan? Dia hidup 700 Hijriyah, Sab'umiyah. Adapun mereka seperti Imam Asy-Syafi'i atau Imam Al-Bukhari saja, dia 250-an. Jadi Imam Ibnu Taimiyah bukan dari As-Salafus Shalih, hidup 700 Hijriyah. Imam Al-Bukhari 200-an Hijriyah. Dan Imam Ahmad gurunya akhir dari 170-an Hijriyah. Maka terhitung dari kurun al-mufaddalah mulai dari para sahabat sampai 150-an dari Hijriyah, itu dia as-salafus saleh. Maka gurunya Imam Al-Bukhari Muhammad bin Bashar, mana dia adalah Al-Basri dan dia dilaqabi Bundar, ilmunya sangat kuat. Maka disebutkan oleh Al-Azdi, wa ma ra'aitu ahadan dzakarahu ila bi khairin wa sidqin. Maka tidaklah dia itu, aku melihat seseorang kecuali disebut dalam keadaan kebaikan. Maka orang ini tidaklah semua orang mengakui bahwa orang ini baik. Disebutkan oleh Ibnu Hibban, kana yahfadu haditsahu wa yaqra'uhu min hifdhihi. Dulu di saat dia mengajar, dia menghafal hadis-hadisnya. Maka dia mengajarkan manusia dari hafalannya. Maka banyak uslub, metode dari guru-guru pengajar. Ada yang menghafal dari apa yang ditulisnya. Dan kita pun seperti itu di saat berkhutbah, di saat memberikan muhadharah, di saat memberikan ceramah. Adapun di dalam pelajaran-pelajaran yang lain, maka mungkin kita membaca dari hasil tulisan kita. Dan dulu Bundar jika ingin meriwayatkan hadis, dia menghafalnya. Maka punya kitab, naam, harus seorang muhaddis punya kitab. Maka perlu diketahui muhaddis itu yang hafalannya paling cerdas tetap mempunyai kitab. Maka di dalam pelajaran mustalah disebutkan para ahlul hadis mempunyai dua hafalan. Hifdzus sadr, ini dia hafalan dari yang dia hafal, dan hifdzul kitab, penjagaan dari kitabnya. Maka suatu saat jika dia lupa, karena ma'ruf meskipun imam siapapun kadang-kadang lupa, sehingga disebutkan dengan istilah al-hifdzu khawan. Al-hifdzu khawan, bahwa hafalan itu pengkhianat. Di saat dia butuh hilang. Maka di sini dia ada murajaah. Maka dulu Muhammad ibnu Bashar Bundar ini, jika mengajar dia menghafal apa yang mau disampaikan.
kemudian menyampaikan dari hafalannya, kemudian setelah itu dicocokkan dengan kitabnya. Maka murid-muridnya kemudian menukil, mulai dari menukil apa yang disebutkan dari hafalannya, kemudian nanti menukil dari kitabnya. Yang jelas semua para ulama mempunyai kitab, meskipun dia menghafalnya. Dan berkata Imam Abu Hatim Saduq, dan berkata Abu Daud As-Sijistani, laula salamah fi Bundar turika hadithuhu. Dan berkata Al-Hakim thiqatun faqih, berkata Al-Hakim minul huffad al-mutkinin al-itsbat, bahwa dia adalah seorang dari penghafal yang sangat mutkin hafalannya. Dan berkata Nasai solehun la ba'sa bihi. Maka lihat di sini Imam An-Nasai mengatakan solehun la ba'sa bihi, menurunkan dari derajat sikot. Dan begitu pun berkata Abu Hatim Saduq, padahal yang lainnya mengatakan hafalannya sangat kuat. Maka di sini tidak bertolak belakang, karena kedua tadi Abu Hatim dan An-Nasai seperti yang kita pelajari di ilmu jarh wa ta'dil, kilahuma mutasyaddidan. Keduanya orang-orang yang mutasyaddid. Maka orang-orang yang mutasyaddid dan orang-orang yang mutasahil dan orang-orang yang mu'tadil itu sudah menjadi kebiasaan. Maka oleh sebab itu kalian semua mulai dari zaman now kalian menuntut ilmu, sebelum kalian kelak besar menjadi ustadz, ucapan kalian akan dijadikan hujjah oleh para tulabul ilm. Seperti kita sekarang dalam berbagai permasalahan sekarang, permasalahan yang ada di dalam dakwah, apa ucapan fulan, apa ucapan ustadz fulan. Maka biasakan kalian berbicara dengan adil, sesuai dengan dalil, tidak mengikuti hawa nafsu, dan juga al-adl. Karena jika kalian terbiasa untuk bermudah-mudahan atau terbiasa dalam keadaan keras, maksudnya terlalu gulu, terlalu kencang, maka kalian akan terbiasa seperti itu. Maka para ulama dulu seperti yang kami sebutkan di sini, Abu Hatim, imam ahli sunnah, dan dari segi ucapan jarh wa ta'dil sangat dipegang. Namun dilaqabi dengan mutasyaddid, terlalu keras. Kenapa? Karena terbiasa bagi dia untuk pelit kepada pujian. Orang yang memang sepantasnya disebutkan imam, dia hanya menyebutkan saduq, biasa saja. Maka di sini contohnya Bundar, imam hidup di zamannya, sama-sama Tobaqah ke-10. Namun dia terbiasa untuk memberikan perkara-perkara yang keras kepada kaum muslimin dari ucapan-ucapan, sehingga dia hanya mengatakan biasa-biasa, saduq, seperti itu. Dan begitu pun Imam An-Nasai yang hidup setelahnya, maka dia katakan salihun, kalimat soleh lebih turun daripada saduq. Maknanya tidak bisa naik kepada pendalilan kecuali datang jalan yang lain. Saduqun la ba'sa bihi, dan kilahuma mutasyaddidan. Maka sebagian ulama juga mutasahil seperti Ibnu Hibban. Orang-orang yang majhul dikatakan thiqah, tidak apa-apa, diambil ilmunya, padahal dia majhul. Maka sifat-sifat seperti ini mengakar di dalam hati, sehingga semua pertanyaan yang dilemparkan kepada dia, bagaimana kedudukan fulan, orang ini terbiasa menjarah syadid, akan pelit dalam mentautsik, dijadikanlah mutasyaddid. Dan terlalu lebay dan terlalu bermudah-mudahan pun maka terlalu lebay dan terlalu bermudah-mudahan pun akan menyebabkan dia menjadi mutasahil, sehingga dia itu ucapannya sangat bermudah-mudahan
dalam memuji. Dan ini pun tidak baik. Maka biasakan mulai dari sekarang kalian berbicara secara adil. Apa yang berhak untuk diberikan, berikanlah. Karena Allah berfirman, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Maka berucaplah adil. Karena itu yang sangat diinginkan, karena dia mendekati kepada ketakwaan. Maka di sini barakallahu fikum, latih diri kalian paling sedikit mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Jangan dibiasakan untuk menghina kaum muslimin. Jangan dibiasakan untuk tertawa kepada kaum muslimin. Si fulan gendut, ketawa. Si fulan botak, ketawa. Si fulan hitam, diketawain. Kenapa harus membuli saudaranya? Siapa yang menciptakan dia hitam? Siapa yang menciptakan dia gemuk? Siapa yang menciptakan dia kurus, krempeng, tinggi bagaikan tiang listrik? Tidak ada yang menciptakan dari kita yang membuli, kecuali Allah. Maka telah menghina Allah yang menciptakannya. Maka oleh sebab itu mulai dari sekarang dilatih ucapan yang benar, jauhi dusta. Seperti hadis Abdullah bin Mas'ud, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wal kadhib, fa inal kadhiba ya'ti ilal fujur, wal fujur ya'ti ilan nar. Wa alaikum bisidq, fa inna sidqa ya'ti ilal bir, wal birru ya'ti ilal jannah." Maka la yazalun nas yatakalamuna bisidq illa kataballahu lahu as-sadiq. Maka maknanya, awas, hati-hati, jangan kalian masuk kepada perbuatan dusta, karena dusta akan mendatangkan keburukan. Dusta tidaklah kecuali mendatangkan keburukan, dan keburukan bermuara di api neraka. Dan hati-hati kalian terus selalu dalam keadaan mengucapkan kejujuran, karena tidaklah kejujuran akan menjadi tentram, damai, dan mengajak kepada kebenaran. Dan kebenaran tidaklah bermuara kecuali kepada surga. Maka tidaklah seseorang terus menerus, ini poin pendalilan, dengar, tidaklah seseorang terus menerus dalam keadaan dusta, kecuali Allah menjadikan dia menjadi pendusta. Fahim? Dan tidaklah seseorang terus menerus untuk berusaha berucap adil, berucap jujur, maka Allah akan menciptakan atau mencatat dia menjadi orang yang jujur. Kesimpulannya di sini, seseorang dalam keadaan selalu jujur, dalam keadaan selalu takut kepada Allah, dalam keadaan selalu ucapan-ucapannya pertengah-tengahan ataupun mu'tadil, tidak terburu-buru dalam berucap, tidak sumbu pendek, mutasyaddid, tidak juga lebay, terlalu mudah dalam menghukumi, gampang, ahlu sunnah dia itu mudah. Maka perkara-perkara ini dikarenakan Allah bisa karena biasa. Jadi mulai dari sekarang antum berucap dengan dalil, antum bersifat kukuh, antum bersifat dalam keadaan berbicara dengan adil. Kelak Allah menciptakan kalian di saat kalian menjadi besar dan ucapan kalian menjadi tumpuan, maka ucapan kalian akan lurus. Dan itu didapati di zaman now. Saat kita sekarang ditanya bagaimana pendapat fulan, bagaimana tentang permasalahan sekarang yang kontemporer dan sebagainya, semua ustadz akan ditanya oleh murid-muridnya, atau ditanya oleh santri-santri atau para salafiyin. Maka yang terbiasa berucap berlebihan akan berlebihan, dan biasa berucap selalu lebay memudahkan perkara. Allah mudah itu, semuanya ahli sunnah, gak usah dipikirkan khilaf, semuanya sama, kita ini ahli sunnah. Akhirnya ucapannya pun menjadi lebay. Namun yang terbiasa mengucapkan ucapan dalam keadaan pertengahan, tidak berbicara kecuali melihat mana yang benar, dan tidak berbicara kecuali dengan dalil, maka dia akan terus dibimbing oleh Allah seperti itu.
Maka inilah keadaan dari Muhammad ibnu Bashar, maka dia seorang imam. Maka berkata Ad-Daruqutni, dan Ad-Daruqutni di bawah dari Imam Al-Bukhari, minal hufad al-isbat, mengatakan bahwa dia dari orang-orang yang hafalannya sangat kuat. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Ad-Daruqutni memuji seperti mereka orang-orang yang memuji dengan hak bahwa Muhammad ibnu Bashar adalah seorang imam. Maka kita tinggalkan dari Muhammad ibnu Bashar. Sekarang kita masuk kepada Muhammad ibnu Ja'far. Maka sama-sama Muhammad, dan laqabnya Muhammad ibnu Ja'far Gundar. Maka banyak periwayatan dengan nama haddatsana Muhammad an Muhammad atau haddatsana Bundar an Gundar. Maka di sini siapa Gundar? Muhammad ibnu Ja'far. Dan kenapa dilaqabi Al-Gundar? Gundar maknanya pembuat onar. Maksudnya rawi ini rawi yang sangat baik hafalannya dan baik akhlaknya. Namun dia musyagib. Namun dia terkenal dulu waktu masih menuntut ilmu, masih muda. Namanya juga anak muda, banyak berulah di majelis. Maka dilaqabi Gundar. Dan siapa yang melaqabi Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan bahwa dia melaqabinya Gundar. Dan imam ini dulu memang nakal. Alhamdulillah. Maka Gundar ini pun seorang yang Al-Basri di atas derajat thiqah. Dan dia hidup di tabaqah yang ke-9. Berarti dia hidup di zaman Imam Asy-Syafi'i, Yazid ibnu Harun, Abdul Razak ibnu Hammam As-San'ani. Maka dia hidup insya Allah di tabaqah itba'ut tabi'in. Berarti masih dalam kurun al-mufaddalah. Maka dia termasuk murid yang paling kuat periwayatan dari Syu'bah. Tidak ada yang duduk bersama Syu'bah mulazamah paling kuat kecuali dia. Maka berkata Imam Ibnu Mahdi, kunna nastafid min kutub Gundar fi Syu'bah wa kana Waqi yasmi'uhu as-sahih al-kitab. Gundar asbat fi Syu'bah minni. Maka berkata Abdurrahman ibnu Mahdi, Gundar itu lebih kuat periwayatannya daripada aku. Maka sama-sama murid dari Syu'bah. Gundar murid dari Syu'bah dan Abdurrahman ibnu Mahdi juga murid dari Syu'bah. Namun Abdurrahman ibnu Mahdi mengakui bahwa Syu'bah dia masih di atasku dari segi hafalan hadis dari Syu'bah. Maka di sini orang yang paling kuat periwayatan dari Syu'bah adalah Gundar. Dan kenapa bisa telah disebutkan oleh Gundar? Jalastu ma'a Syu'bah isrina sanah. Maka aku duduk bersama Syu'bah sekitar 20 tahun. Maka di sini menjadi pendalilan kenapa Gundar menjadi orang yang paling utama di sisi Syu'bah, karena dia duduk bersama Syu'bah 20 tahun. Seperti diucapkan oleh Imam Ahmad, aku mendengar Gundar berkata, lazim tu Syu'bah isrina sanah. Summa lam aktub min ahadin ghairuhu. Maka aku duduk bersama Syu'bah 20 tahun dan aku menuntut ilmu dari dia dan tidak menulis hadis kecuali dari Syu'bah saja. Dan dari kekuatan Imam Al-Bukhari di sini, di mana Gundar yarwi an Syu'bah wa Gundar min asbatin nas anis Syu'bah. Maka dari kekuatan Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya ini, di mana dia meriwayatkan Gundar
meriwayatkan dari Syu'bah. Berarti murid yang terkuat meriwayatkan dari gurunya yang sangat kuat. Adapun Syu'bah, sekarang kita beralih, maka dia Syu'bah Ibnul Hajjaj Abul Bustam, dan dia imam ahli sunnah, dan dia orang yang selalu memeriksa rawi-rawi hadis. Maka disebutkan awal man fatasha fi Irak. Dia orang pertama yang memeriksa ulama ahli hadis di Irak. Sampai banyak terkenal ucapannya dia kepada murid-muridnya, ta'alau nagtab sa'atan fillah. Ayo murid-muridku, kita bergibah untuk Allah. Di saat menyebutkan, jangan duduk dengan si fulan dhaif. Jangan duduk dengan si fulan mudallis. Jangan duduk dengan si fulan kadzab, pemalsu hadis. Jangan duduk dengan si fulan muttaham bil kadib. Si fulan itu hadis-hadisnya dibuang karena praduga pendustaan. Maka Imam Syu'bah, imam yang membuka arena jarh wa ta'dil, sehingga orang-orang terbuka kedoknya dengan adanya Syu'bah. Jangankan permasalahan orang-orang yang dhaif, orang-orang yang matruk, orang-orang yang pendusta dibongkar oleh Syu'bah, bahkan guru-gurunya yang baik, guru-gurunya dari ahli sunnah pun dia bongkar dari segi periwayatan tadlisnya. Maka siapa gurunya? Qatadah. Dan siapa gurunya? Abu Ishaq As-Sabi'i. Dan siapa gurunya? Al-A'mash. Semuanya takut di saat Syu'bah datang di majelisnya untuk bermain-main dengan tadlis. Maka lihat, seperti Umar radhiyallahu anhu di zamannya, maka Syu'bah Ibnul Hajjaj bagaikan kakap, bagaikan mereka tim yang memeriksa, tim korupsi misalnya, pada suatu perusahaan ataupun pada suatu lembaga. Maka jika datang Syu'bah ke majelis, terutama majelis gurunya, maka mereka ketar-ketir untuk memberikan riwayat tadlis atau riwayat an-anah. Karena Syu'bah mengatakan di majelis Qatadah dan yang lainnya, aku jika datang di majelis Qatadah, aku duduk di depan dan aku melihat kepada bibir Qatadah. Jika Qatadah mengatakan an fulan, aku sengaja tidak menulisnya, aku tidak mau menulis. Hadis ini dianggap dhaif olehnya. Namun jika berkata di depan Syu'bah Qatadah ini hadatsana, baru aku menulisnya. Maka akhirnya para mudallisin dari guru-gurunya takut jika muridnya ini datang, bagaikan KPK yang ditakuti oleh mereka lembaga-lembaga saat akan diperiksa dari korupsinya. Maka begitupun guru-gurunya takut di saat Syu'bah datang. Maka dari sini dijadikan oleh ulama ahli hadis sebagian kaidah, dan ini penting, seperti ucapan Qatadah, laqad kufitum bitadlis as-salasa, maka telah mencukupkan kalian dari orang-orang mudallisin yang tiga, Qatadah, Abu Ishaq As-Sabi'i, dan Al-A'mash. Kaidahnya, jika ketiga tadi diriwayatkan oleh Syu'bah, maka ihtimal hadisnya itu bersambung. Contohnya misalnya di Sunan Abi Daud, di Sunan At-Tirmidzi ada sanad. Berkata Qatadah an fulan. Kemudian dilihat Qatadah siapa yang meriwayatkan, ternyata Syu'bah. Maka di sini menunjukkan bahwa riwayat Qatadah bisa mendengar dari gurunya. Karena Syu'bah tidak menulis dari Qatadah kecuali apa yang dia dengar dari gurunya. Contoh lain, Al-A'mash meriwayatkan dengan Qatadah an fulan dari gurunya. Maka siapa dilihat di sini muridnya? Qatadah, Syu'bah Ibnul Hajjaj. Maka selama Syu'bah meriwayatkan dari guru-gurunya mudallis, maka tadlisnya ini
bisa menjadi didengar dari gurunya, karena Syu'bah tidak menulis dari mereka 3 gurunya kecuali memang benar-benar mendengar dari gurunya. Gurunya ini benar-benar mendengar dari guru-gurunya, tidak melaksanakan tadlis. Maka ini kekuatan Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya. Gundar meriwayatkan dari Syu'bah, kemudian Syu'bah meriwayatkan dari Mansur wal A'mash. Maka 2 guru bagi Syu'bah. Mansur, siapa Mansur? Mansur Ibnul Mu'tamir. Dan Mansur Ibnul Mu'tamir ini pun seorang rawi yang di atas derajat thiqah. Berkata Abu Hatim, thiqatun wa huwa atqan minal A'mash, la yukhallitu wa la yudallis. Maka Abu Hatim mengatakan dia di atas derajat Al-A'mash karena tidak mudallis, karena A'mash mudallis, wala yukhallid, dan A'mash mempunyai sedikit salah, maka dia lebih kuat hafalannya dari Al-A'mash. Maka inilah kedudukan dari Mansur, dan dia dengan Imam A'mash 1 derajat. Maka di sini Syu'bah mengambil dari 2 imam ini, Hadatsanal Mansur wa Al-A'mash. Dan berkata Muhammad ibn Sa'ad, thiqatun ma'mun, katsirul hadis. Maka inilah kedudukan dari Imam Mansur. Dan berkata Yahya ibnu Sa'id Al-Qattan, kana min asbatin nas. Dan berkata Yahya ibnu Ma'in, min asbatin nas, dia dari orang yang paling kuat periwayatannya. Dan siapa Syu'bah dari temannya Mansur ini? Siapa Al-A'mash? Al-A'mash Sulaiman ibnu Mihran. Maka dia imam muhaddis. Allah mengumpulkan padanya 2 kekuatan ilmu. Pertama ilmu hadis, kedua ilmu qiraah. Maka dia jagonya Quran dan jagonya dari hadis, Al-A'mash. Namun manusia tidak sempurna. Maka dia dalam keadaan kuat dari ilmu hadis dan ilmu Quran, maka dia mencintai tadlis, sehingga hadis-hadisnya didhaifkan di saat dia mentadlis. Manusia tidak ada sempurna. The human is not perfect. The perfect is Allah. Yang maha sempurna hanya Allah Jalla wa'ala. Maka selesai dari Mansur, kemudian Mansur dan Al-A'mash keduanya meriwayatkan dari Sa'ad ibni Ubaidah As-Sulami, yang mana dia Al-Kufi, dan dia adalah rawi yang thiqah, dithiqahkan oleh An-Nasa'i dan juga Ibnu Ma'in, dan juga Muhammad ibnu Sa'ad, dan juga Abu Hatim. Kemudian meriwayatkan dari Abdullah ibnu Habib As-Sulami, dan Abdullah ibnu Habib dithiqahkan oleh An-Nasa'i, dan juga oleh Ibn Abdul Bar dan Muhammad ibnu Umar Al-Waqidi. Kemudian meriwayatkan dari sahabat Ali ibn Abi Thalib. Maka Ali ibn Abi Thalib barakallahu fikum, nasabnya adalah Hashimi ibn Abdi Manaf Al-Qurashi. Maka dia menantu Nabi, dan dia dari keutamaannya adalah awal dari pemuda yang masuk Islam, Abdullah Ali ibni Abi Thalib. Maka dia adalah anak dari paman Nabi, Abu Thalib, paman yang dicintai oleh Nabi, dan dia mencintai Nabi Muhammad. Namun Allah tidak ingin memberikan hidayah kepadanya, sehingga mati Abu Thalib dalam keadaan kesyirikan. Dan ini hadis dari Musayyib ibni Hazn, di saat sekarat Abu Thalib,
yang terakhir kali datang Nabi Muhammad kepadanya, wahai pamanku, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatun uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, masuklah kepada Islam. Namun di sebelahnya duduk Abu Jahal dan Abdullah ibnu Abi Umayyah. Ini penyebab kenapa seseorang menjadi sesat dan kenapa seseorang tidak mendapatkan hidayah, karena duduk salah memilih teman. Maka Abu Thalib mengetahui Nabi itu keponakannya adalah seorang Nabi, mengajarkan kepada kebaikan. Namun dia tidak mau memilih teman yang baik. Teman-temannya Abu Jahal, Abdullah ibnu Abi Umayyah pada saat itu musyrik. Maka ini gembong-gembong Quraisy yang besar. Akhirnya dalam keadaan sekarat pun tidak mau meninggalkan temannya ini. Maka hidayah Nabi yang terakhir diberikan kepada Abi Thalib, hidayah menunjukkan kepada kebaikan. Allah tidak menginginkan masuk kepada hatinya. Maka aba an yaqula la ilaha illallah wa mata ala dzalik, meninggal dalam keadaan kesyirikan. Maka Nabi menangis dan turun ayat untuk Abi Thalib, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad, meskipun Nabi, engkau bukanlah bisa memberikan kunci-kunci surga semaumu. Tidak ada nepotisme di dalam Islam. Maka kalau bapaknya seorang menteri, anaknya dijadikan gubernur. Kalau bapaknya gubernur, anaknya bisa dijadikan wali kota. Kalau bapaknya wali kota, anaknya bisa dijadikan menjadi camat misalnya. Maka di dalam Islam, Nabi Muhammad seorang nabi tidak bisa memberikan kunci-kunci surga kepada orang-orang yang paling dicintainya. Maka Abu Thalib meninggal dalam keadaan kekufuran, dan Ali anaknya dijadikan sebagai pemuda yang masuk kepada Islam. Dan di saat meninggal bapaknya dalam keadaan kesyirikan, dia bergegas datang kepada Nabi dan berkata, ya Rasulullah, laqad mata ammak al-kafir, telah mati pamanmu yang kafir. Dia berbicara atas siapa? Atas bapaknya. Namun karena bapaknya mati kafir, dia datang kepada Nabi tanpa penghormatan, ya Rasulullah, qad mata ammuk al-kafir, telah mati pamanmu orang yang kafir, padahal bapaknya Abu Thalib. Maka inilah keadaan Ali, dan keutamaan beliau banyak sekali. Di mana dari keutamaan beliau adalah dulu Nabi Muhammad SAW di saat perang Khaybar dikatakan bahwa besok kalian akan menjatuhkan Khaybar. Yahud akan jatuh di tangan seseorang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya. Maka pada saat itu semua orang di malam itu berkhayal bahwa besok Nabi memberikan panji, pemimpin perang untuk memerangi Yahud Khaybar di esoknya. Semua orang berharap karena pertama orang ini mencintai Allah dan Allah mencintainya. Dan semua orang, para sahabat yang gagah perkasa, siap untuk menerimanya. Namun pada saat itu, dalam keadaan yang tidak terduga, akan diberikan kepada Ali radhiyallahu anhu. Dan pada saat itu Ali radhiyallahu anhu orang yang sakit mata, romad. Maka lihat bagaimana, bukanlah permasalahan jihad, seseorang akan memimpin peperangan dan menjatuhkan musuh dari badan yang sehat saja. Bisa jadi sakit, namun Allah memberikan kekuatan dan kesembuhan di tangannya. Maka semua orang yang sehat dari para sahabat yang gagah perkasa berharap mendapatkan ini. Tidak menyangka akan diberikan kepada Ali radhiyallahu anhu yang dalam keadaan sakit mata. Maka di medan perang akhirnya di pagi harinya semua siap menerima panji tersebut. Aina Ali radhiyallahu anhu? Menanyakan Ali. Dikatakan ya Rasulullah marid, dia sakit di kamarnya ataupun di kemahnya.
maka suruh datang. Akhirnya didatangkan. Maka diberikan obat oleh Nabi di ruqyah, sembuh seakan-akan tidak pernah sakit. Maka dalam keadaan sakit tidak bisa melihat, matanya romad. Romad itu seperti tidak bisa melihat dengan jelas karena banyak kotoran, belekan. Maka bagaimana mau berjihad? Namun karena Allah menginginkan peperangan ini akan dipimpin oleh orang ini, maka disembuhkan. Maka akhirnya jatuhlah Yahudi Khaybar di tangan orang yang mulia ini. Maka ini keutamaan dari Ali radhiyallahu anhu, dan juga dari keutamaan beliau dikatakan oleh Nabi, anta bimanzilati Harun li Musa. Kamu adalah bagaikan dulu Harun bagi Musa, orang yang terdekat dan orang yang menjadi tempat untuk mengadu dalam dakwah. Maka inilah keutamaan dari sahabat kita. Kembali kepada hadis. Maka di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi dulu di saat dalam keadaan mengubur jenazah, maka ini menjadi pendalilan bahwa hadis ini menunjukkan Nabi dulu seperti kaum muslimin, dia juga menghadiri dari jenazah. Jadi Nabi pun mengikuti jenazah dari kaum muslimin. Kemudian disebutkan di dalam hadis, di saat melaksanakan proses penggalian kubur dan memasukkan jenazah, menunggu beberapa waktu, yankutu. Makna yankutu adalah yadribu fil ard bil asa. Bahwa Nabi memberikan perhatian kepada kaum muslimin dengan membawa tongkat dan memukul-mukulnya ke tanah. Apa maknanya di sini? Maknanya memukul tanah agar memberikan asar kepada mereka bahwa ini adalah perhatian agar mereka yang tidak menggali kubur untuk bergegas mendengar ucapan Nabi. Lalu setelah itu di dalam hadis disebutkan bahwa tidaklah kalian yang hidup sekarang ini kecuali akan mati. Dan jika kalian mati, kalian akan masuk kepada surga atau kepada api neraka. Qalu ala nattakilu. Maknanya, kalau begitu ya Rasulullah, biarkanlah kami dalam keadaan proses. Katanya kamu bilang ya Rasulullah masuk neraka, akan masuk neraka. Ya sudah, kita mengikuti proses itu. Ala nattakilu. Maka kalau begitu bukankah kita ini biarkan mengikuti qadar begitu saja. Apa kata Nabi? I'malu fakullu muyassar. Tidak. Jangan bersantai, jangan diam, tetapi i'malu. Kalian mencari amal-amal yang baik untuk diri kalian. Fakullu muyassar. Maka seluruh hamba akan dimudahkan. Maka alhamdulillah oleh sebab itu sering kita ulang, kita harus bersyukur dari apa yang Allah mudahkan kepada kita. Di mana kita selalu dalam keadaan kenikmatan salat berjamaah. Kemudian setelah salat berjamaah menuntut ilmu. Maka di mana orang-orang di sana susah untuk salat berjamaah. Di mana orang-orang di sana juga mungkin dekat dengan masjid, tapi Allah jauhkan hatinya dari masjid. Maka bersyukur kepada Allah bisa terus melaksanakan salat berjamaah. Dan setelah mendapatkan salat berjamaah, bersyukur kepada Allah melaksanakan ibadah-ibadah yang mulia seperti menuntut ilmu dan seterusnya. Maka ini seperti ucapan Nabi tadi, i'malu fakulun muyassar. Maka jangan engkau menunggu dan menunggu disesuaikan dengan nasibmu kelak, tetapi beramallah. Ala natakilu, maka kalau begitu ya Rasulullah kita menunggu saja, menunggu takdir menjadi ahli surga atau api, menunggu ahli surga atau menunggu menjadi ahli neraka. Qala i'malu fakullu muyassar. Tidak, tetapi kalian mencari sebab-sebab kebaikan dan menuntut ilmu. Ini kebaikan, amalkan. Dan ini kebaikan, maka laksanakan. Itu yang diinginkan. Bukan ya takilu, ya sudahlah menunggu
dari qadar. Allah mentakdirkan aku menjadi penduduk surga, ya sudah, akan mudah masuk surga. Allah menjadikan aku menjadi penduduk api neraka, ya sudah, aku akan bermaksiat terus sampai mati. Maka tidak seperti itu, tetapi cari sebab-sebab kebaikan. Jika Allah menginginkan kepada orang ini kebaikan, dia akan dimudahkan kepada kebaikan. Namun jika Allah menginginkan kepada orang ini keburukan, meskipun di depannya kebaikan, meskipun di depannya tempat kebaikan dan orang-orang baik, orang ini akan menjauh dari kebaikan dan menjauh dari orang-orang baik dan melaksanakan perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah dengan mudah dan masuk kepada api neraka. Maka hadis ini adalah hadis yang berhubungan dengan al-qadar, dan beriman kepada al-qadar termasuk dari tauhidillah, dari pengesaan Allah dalam permasalahan al-qadar. Sudah adzan Isya? Maka kita cukupkan pelajaran kita, wa naktafi